Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara dengan sebab kapan sih terjadinya dan siapa sih yang membawanya. Jadi, peristiwa ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang sejarah Indonesia karena dari sinilah awal mula kolonialisme di negeri kita dimulai. Jadi, sejak awal abad ke-16, wilayah Nusantara sangat dikenal di seluruh dunia sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempahnya seperti tale, cengkeh, lada, dan lain-lainnya yang sangat berharga di pasar Eropa. Kekayaan inilah yang menarik perhatian bangsa-bangsa barat untuk datang, berdagang, dan pada akhirnya menjajah. Bangsa Portugis menjadi yang pertama datang ke Nusantara pada tahun 1511. Pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka dari tangan Kesultanan Melayu. Setelah itu, mereka melanjutkan pelayarannya ke Maluku yang dimana ada pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Tujuan utama kedatangan Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Katolik dengan semangat yang dikenal sebagai 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Mereka mendirikan benteng di beberapa wilayah dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate. Namun, monopoli dagang dan penyebaran agama yang mereka lakukan memicu perlawanan dari rakyat setempat. Tak lama kemudian, datanglah bangsa Spanyol pada tahun 1521 melalui ekspedisi Ferdinand Magellan yang kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Spanyol tiba di Maluku dan bersaing langsung dengan Portugis yang telah lebih dulu berkuasa. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bersekutu dengan kerajaan Tidore. Persaingan ini menimbulkan konflik yang akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Saragossa tahun 1529 yang menetapkan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berfokus di Filipina. Meskipun pengaruh Spanyol tidak lama, mereka turut membawa beberapa tanaman baru seperti cabai dan jahe yang kini menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Berikutnya datanglah bangsa Belanda pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di pelabuhan Banten. Namun karena sikap mereka yang sombong, penduduk setempat menolak kehadiran mereka. Namun Belanda tidak menyerah. Dan pada akhirnya 2 tahun kemudian pada tahun 1598 mereka kembali di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan berhasil mencapai Maluku. Keberhasilan ini mendorong semakin banyak pelaut Belanda datang ke Nusantara untuk menghindari persaingan di antara sesama pedagang Belanda. Pada 20 Maret 1602 mereka membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Awalnya VOC hanya berdagang, tapi lambat laun berubah menjadi kekuatan politik dan militer yang berambisi menguasai wilayah Nusantara. Dari sinilah awal mula penjajahan Belanda yang berlangsung lebih dari 3,5 abad. Setelah Belanda, Prancis kemudian berperan dalam sejarah kolonial Indonesia. Pada masa French Interregnum, sekitar tahun 1806 hingga 1811, pengaruh Napoleon Bonaparte meluas ke wilayah Belanda yang saat itu menjadi Republik Bataaf di bawah kendali Prancis. Melalui kekuasaan itu, Prancis turut mengatur Hindia Belanda dan mengangkat Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Jawa. Daendels terkenal karena membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan untuk memperkuat pertahanan dan memperlancar komunikasi pemerintahan kolonial. Daendels terkenal karena membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan untuk memperkuat pertahanan dan memperlancar komunikasi pemerintahan kolonial. Meskipun kekuasaannya singkat, masa pemerintahan Daendels membawa pembaruan besar dalam sistem birokrasi dan militer di Indonesia. Setelah masa Prancis berakhir, Inggris mengambil alih kekuasaan pada tahun 1811. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil menaklukkan Batavia dan Belanda menyerah melalui perjanjian Tuntong. Raffles kemudian menjadi Letnan Gubernur Jawa dan memimpin selama 5 tahun. Dalam masa pemerintahannya,
Raffles memperkenalkan berbagai reformasi seperti pembagian wilayah Jawa menjadi 16 karesidenan, sistem sewa tanah, dan penghapusan monopoli perdagangan. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap sejarah dan kebudayaan, terbukti dengan penelitiannya tentang Candi Borobudur dan karyanya yang terkenal, yaitu The History of Java. Dan pada akhirnya bangsa terakhir yang menjajah Indonesia adalah Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jepang menyerang dan memaksa Belanda menyerah tanpa syarat. Selama 3 tahun kekuasaan Jepang, Indonesia dijadikan bagian dari strategi Perang Asia Timur Raya. Pemerintahan Jepang bersifat militeristik, namun mereka juga membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk belajar tentang organisasi dan kepemimpinan. Jepang membentuk organisasi seperti Putra, Heiho, Matsumi, dan Hizbullah yang nantinya menjadi wadah bagi para pejuang kemerdekaan. Meskipun rakyat mengalami penderitaan, masa pendudukan Jepang turut membangkitkan semangat nasionalisme yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan dari perjalanan panjang ini, kita dapat melihat bahwa kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang perebutan kekuasaan dan pengaruh. Masing-masing bangsa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang, mereka datang dengan tujuan dan cara yang berbeda. Namun semuanya meninggalkan jejak dalam sejarah Indonesia. Melalui pemahaman sejarah ini, kita diingatkan untuk terus menghargai perjuangan para pendahulu kita dan menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Mari kita pelajari, hayati, dan jadikan sejarah sebagai pelajaran untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.